Tes, tes, tes. Oke, kita mulai langsung saja. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Johan Saudara. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita market review dan live trading ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau request analisa boleh ya. Jadi kita di sini saling diskusi ya. Kita market review ya habis NFP kemarin ya. Itu pergerakan market kan langsung ya cukup mengagetkan lah ya. Apalagi yang ada di layar kaca teman-teman semua ini ya. Ada gold ini pasti sangat cukup mengagetkan ya. Oke, untuk teman-teman Zoom ya di sini ada Mas, baru ada Ibu Laras. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Laras. Ya mungkin teman-teman kita masih ada yang. Oke, oke teman-teman TikTok, kira-kira ada yang mau request kita review hari ini? Oke, yang teman-teman di Zoom ini kalau layar agak gelap sedikit, ini saya lagi buka TikTok ya karena saya lagi live stream di TikTok. Oke, oke, yang di TikTok saya kasih disclaimer juga ya bahwa market review dan live trading pada malam hari ini adalah murni analisa pribadi. Ya, tak ada paksaan dan wajib atau wajib ya pasti harus ikut ya posisi trading saya atau trading kami ya. Tidak ada ya tidak ada paksaan seperti itu ya. Jadi di sini benar-benar murni analisa dari saya. Ya. Kalau memang profit ya untungnya ke saya, kalau memang loss ya ruginya ke saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikut ya nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman nggak mau ikut atau berseberangan analisanya dengan saya ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Oke, jadi di sini kita anggap aja diskusi bareng ya. Kegiatan semuanya. Oke, hari Jumat kita bahas dulu Forex Factory hari Jumat ya. Di sini telah rilis tiga data yang cukup mengejutkan ya, yaitu operational earnings, ini data pendapatan per jam ya, di mana ternyata bagus ya, naik 0,1% di atas forecast-nya 0,3%. Lalu ditambah NFP ya. Oke, di sini perubahan pekerjaan ya, on pertanian. Di sini dia ternyata sudah bagus ya. Terakhir di November itu jelek 150K, forecastnya 178. Berarti ya di kuartal 4 Oktober, November, Desember berarti 75% datanya bagus ya untuk apa apa namanya data NFP ya pada kuartal terakhir di 2023. Oke. Nah, untuk data pengangguran unemployment rate ini bisa dibilang cukup mengagetkan ya, di mana terakhir itu September, Oktober, November, untuk November ini jelek berturut 3 bulan berturut-turut ya, bahkan di kuartal keempat ya, Oktober dan November ini bisa dibilang apa namanya datanya ini cukup mengejutkan ya, forecast 3,5%, 3,8 ini naiknya cukup signifikan untuk September, lalu Oktober ya naik 0,1%, forecast ini naik di 3, saya kira nih nyampe ke 4% ya. Namun ya seperti inilah fundamental random ya. Mana unemployment rate ini agak susah ditebak sih, saya bilang nih. Ya, namanya kita menganalisa ya, kemungkinan salah tuh pasti ada ya. Jadi
bisa dibilang nih cukup melangkah banget ya. Datanya bagus seperti ini ya, padahal kondisi negara Amerika itu masih kurang bagus lah bahasanya. Ya. Ini menyebabkan semua pair ya dari US Oil kemarin di hari Jumat ya sempat tektok atas bawah ya, maksudnya sempat konsolidasi lalu dia uh, rally lagi lanjutnya. PRP yang terdampak itu sebenarnya di hari Jumat itu pertama Aussie dulu, lalu GBP. Kalau gold udah pasti itu terdampak banget dari GBP. Kanada juga sideways sih Kanada. Spend gas di Japan. Iya. Oke. Nah, di mana untuk gold ini, untuk gold ini benar-benar apa bahasa melemahnya itu paling signifikan ya, di mana dari 2020 ya 2030 lah kita genapi 2030 langsung di drop sampai running price sekarang di 1991 ya, terendah. Oke, saya pasang sell limit, order sell limit di sini nggak kena ya, tuh ya nggak kena di sini order sell limit nih ya. Risk, namun harga udah drop duluan ya kan. Kalau ini entry, saya sini aneh kita TP2. Namun ya beginilah trading bisa dibilang ya nggak selalu mulus lah jalan itu. Jalan itu nggak selalu mulus. Oke, nah teman-teman semuanya kira-kira ada yang mau request pair nggak nih? Kita mau mulai dari mana teman-teman? Ada yang mau request pair yang di TikTok? Teman-teman yang di TikTok mungkin ada yang mau request pair atau yang di Zoom? Saya kasih waktu 1 menit aja ya. Kalau memang ada yang mau request, saya kasih waktu 1 menit. Oke, nggak ada yang request ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. So, kita mulai dari DXY. DXY bisa dibilang nih bangkit dari kubu ya. Habis dia ready naik ya. Base, demand, drop, rally ya. Dia drop lagi, ini sudah membuat high. Ini in technically ya, atau secara teknikal ini sudah dibilang sebagai head and shoulder. Oke, ya, reverse head and shoulder. Namun reverse head and shoulder ini bisa dibilang valid ya. Kenapa ya? Pastinya dia membentuk high, ya, ini membentuk high ya. Resi naik ya. Ini tinggal kita tunggu naik ya. Mungkin DXY itu bisa menguat sampai di 100 kisaran ya. 105 sampai terjauh 106 lah. Pucuknya ini untuk pucuknya. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, hati-hati ya. Tetap walaupun bisa dibilang secara fundamental Amerika itu juga sedang gak menguat ya. Gak menguat dalam arti secara fundamental ekonominya untuk seperti kebijakan moneternya ya. Karena isu pemangkasan suku bunga ini masih terus eh, dimainkan rasanya. Karena kita tahu sekarang atau Kamis nanti ya, Kamis nanti itu Factory itu Federal Funds Rate jam 2 ya, dan banyak dari berita manapun ya, bahkan dari pejabat The Fed Waller ya kemarin itu dia bilang bahwa The Fed itu kemungkinan besar nggak akan naikin suku bunga lagi, dan buat apa naikin suku bunga kalau memang inflasi itu sudah mulai mereda gitu loh, ya kan? Nah, bahkan isu penurunan suku bunga itu
ada ya di bulan Maret 2024. Ada 3 bulan lagi, dan itu probabilitasnya sekitar 47% atau 46% gitu. Ya, di mana untuk eh, suku bunga ini ya bisa dibilang udah menjadi puncak tertinggi The Fed ya. Jadi ada kemungkinan besar secara long term Amerika itu bisa dibilang ya ekonominya nggak bagus-bagus amat sih. Ya. So, sama dan bisa dibilang ya biasa-biasa aja, nggak jelek, nggak bagus. Karena ya sebenarnya kebijakan moneter diperketat itu demi menekan inflasi. Ya. Jadi suku bunga itu dinaikkan secara grafiknya secara ini aja sih, secara masif ya. Ini menurunkan inflasi target di 5%. Namun ternyata dalam waktu yang mungkin bisa dibilang nggak sebentar ya, namun suku bunga masih belum sampai target di 2% ya, walaupun suku bunga itu sudah tertinggi ya. Walaupun sudah tertinggi ya, ya sudah, namun ya, ya gimana gitu kan. Oke. Oke, oke, oke. Namun untuk DXY ini ya, DXY ini bisa dibilang ini masih naik sini, hati-hati ya untuk DXY ya. Nah, tapi DXY naik ya, memang belum tentu gold ini naik ya. Namun untuk pair-pair yang lain, kalau DXY ini naik pasti biasanya jebol, turun. Ya, secara simpel kita membaca DXY sih seperti itu. Terutama kalau ke gold aja. Kalau ke gold ini sebenarnya agak beda sedikit. Kenapa beda ya? Tergantung gold itu dari kondisi apa namanya, ekonomi sebenarnya ya. Fundamental eksternal seperti perang yang ada di Gaza itu. Jadi walaupun Amerika sedang menguat, nggak dulu gold itu turun sebenarnya kalau memang ada something di luar dari hal-hal yang lain. Oke, nah untuk oil, kita bahas ya. Oil ini di harga kuning ini, kotak kuning ini adalah range harga OPEC ya. Dari beberapa bulan, sebenarnya bukan beberapa bulan sih. Dari harga oil itu tahun lalu ya, Desember lah kurang lebih ya, dia menjaga benar-benar harga minyak itu eh, bisa dibilang itu sudah mencapai 61 ya. Nah, beberapa bulan setelah di Agustus ini, OPEC itu membuat pernyataan bahwa memang akan menjaga minyak itu di kisaran 70 sampai di 65. Udah, walaupun memang sempat kemarin di Mei itu sempat drop turun sampai 63, lalu dia rally lagi naik terus ya. Sampai ini efek kenaikan ini karena memang ada pemangkasan produksi minyak yang masif yang dilakukan oleh Rusia dan Timur Tengah, negara produksi minyak yang lain ya. Oke, ini sebenarnya untuk US oil ini, kalau bisa dibilang sekarang fundamentalnya ini, ya, kalau yang saya dapat ya, ini oil ini belum ada pergerakan pasti sih. Ya, untuk naiknya belum ada trigger. Trigger itu artinya pemicu. Belum ada pemicu oil itu akan naik rally lebih cepatnya. Kenapa? Harusnya kemarin pertemuan tanggal 30 November itu mereka sepakat memangkas produksi minyak mereka, negara OPEC, OPEC Plus yang bikin ya. Namun hanya Arab dan Rusia saja yang menginisiasi, dan itu pun pemangkasan produksi minyak pun juga nggak terlalu banyak seperti beberapa bulan. Oke, nah jadi bisa dibilang untuk uh, oil ini secara jangka panjang, kita berbicara secara jangka. Oke, oil secara jangka panjangnya kalau sudah masuk di area 65 sampai 70, better hold buy. Ya, hold buy dengan lot yang kecil. Kalau memang modalnya kecil, hold buy ya 0,01, walaupun modal $2.000 juga hold aja. Gitu, hold aja karena akan dijaga pasti oleh OPEC harganya ya.
Kalau memang mau cari aman lagi, ya ambil di harga terendah boleh 65. Sebenarnya kemarin ada udah enak nih 68-nya. Kalau saya pribadi nih, oke, ini belum masuk ya. Terus, oke. Nah, secara saya pribadi ini masih floating ya. Kemarin gold itu saya udah nyampe harga tertinggi pun saya belum close ya, karena memang saya tujuan untuk jangka panjang ya. Teman bisa lihat ya, mungkin yang sering mengikuti live trading dan market review saya mungkin bisa tahu ya. Jadi kalau memang oil untuk jangka panjang ini bisa lah, oke. Tapi dengan lot yang kecil ya, yang kecil aja lotnya. Koin 05 aja. Oh jangan, 0,1 aja. Kita buy untuk jangka panjang. Sampai mana kira-kira ya? Kalau kita lihat, oke, weekly oil ini bisa kalau naik ini ya yang fresh ya kalau kita cara ini sih sorry. Bisa sampai ya mungkin 83 lah secara jangka panjang ya. Secara jangka panjang mungkin bisa sampai 83. Oke, berarti kita bisa ini kita hold untuk jangka panjang ya. Kapan ke 83-nya kita nggak tahu. Ya, kita hold aja Bu. Oke. Hmm. Lalu ini Kanada ya. Ntar kita bahas Kanada. Kita back to trading view. Kita to trading view ya. Oke. Ah, kalau memang untuk jangka pendek ya oke lah. Hajar 75 oke. 75 udah oke. Mungkin sini lah 72. Mungkin sampai 72. 72 oke. Ini 76 ini area yang fresh lah bahasanya. Area fresh 76 ini namun oke ini udah sebenarnya nggak fresh banget itu. Ini area kotak sideways dan ini break rally ini takutnya di sini ketahan nih. Tapi ya kita tunggu aja pokoknya. Pokoknya kalau secara historis ya kalau harga sudah masuk area kuning ini 70 sampai 65 ini hold aja buy itu ya. Buy naik, buy panjang. Wah, enak banget ini. Memang sih mau dari Mei, Juni dia baru naik 1 bulan nih. Kalau misalnya kita nge-buy di sini aja anggap ya 4 Mei,
Juli bahkan ya, awal-awal Juli ini sudah baru mulai naik Fransa. Ini kita long term, mungkin bisa sampai 2-3 bulan untuk kita nahan minyak ini ya. Sebenarnya harga minyak ini harusnya itu naik, ya, harusnya itu naik. Kenapa harusnya saya bilang harusnya itu naik ya? Ya karena memang tinggal negara-negara OPEC Plus yang lain aja selain Arab dan Rusia yang tinggal melangkas minyak. Rusia dan Arab itu bahasanya sudah menjadi inisiasi untuk pangkasan produksi minyak ya. Dan diikuti negara-negara yang lain aja. Kalau memang negara-negara lain mau ikut juga sebenarnya bisa aja jebol lagi ini apa namanya US oil ya. Oh, sorry, apa namanya naik lagi nih US oil nih. Bisa rally lagi naik lagi. Naiknya mungkin seperti beberapa bulan lalu ya. Naik itu masif banget ya. Juli ya Juli ya koreksi dikit Agustus berat naik lumayan dari sini lah. Oke, dari Juli banget. Ramai banget ini. Dari 75 lah kita ambil ya 75 sampai ke 94 berarti ada sekitar 19 poin 1990 pips oil itu. Wih, hati-hati itu kalau oil udah sekalinya trending mau ke atas mau ke bawah hati-hati. Yang penting fundamentalnya dulu kita tahu ya arahnya kemana. Oke. Lalu gold ya, gold tadi saya sudah suggestion untuk di Telegram ya, itu di 92 ya, ya mungkin SL di luar dari kotak ini Mas SL. Luar dari kotak ini namun kita lihat dulu ya, kira nih ke gold ini kemana ini? Coba ada yang preferensi nggak? Gold ini mau kemana kira-kira? Kalau saya sih masih membaik. Kalau saya, tapi kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kita diskusi lagi, diskusi bareng biar nggak diem-dieman. Kalau saya naik, kalau yang lain teman-teman yang di TikTok gimana kira-kira? Oke, nggak ada yang jawab nih. Kira-kira kemana preferensinya? Ya, ada buah ini. Selamat malam, selamat bergabung buah ini. Kalau saya, kalau saya melihat gold ini, kita tinggal tunggu naik lah. Kalau gold ini, ya. Saya yakin FOMC di hari Kamis nanti dini hari ya jam 2 ini nggak akan naikin suku bunga sih pasti. Namun tergantung dari statementnya mereka aja ya. Kita tunggu statementnya mereka di press conference. Tapi kalau menurut saya pribadi dia nggak akan naik sih. Yang paling ya kita tinggal tunggu nih data CPI dan PPI ini. Tuesday, Wednesday ya. Ini menjelang mau FOMC pasti ini keluar nih kalau CPI yang PPI ini ya. Ini indikator inflasi ya. Kalau kita lihat ini kemarin month to month inflasi itu turun ya CPI month to month-nya year to year di 3,2% ya sudah turun dan PPI sudah turun juga. Ya, jadi ada kemungkinan besar The Fed gak akan naikin suku bunga sih. Pasti bilang buat apa naikin suku bunga ya kan? Datanya ini udah nggak mendukung untuk suku bunga. Ya hati-hati aja ini. Tiba-tiba gue bisa terbang lagi. Hati-hati aja.
Kalau misalkan memang digoyang kan harga gold dibikin turun, ya itu memang ya marketnya seperti itu mau gimana ya. Oke, ini gold ya TP-nya ya. Mungkin kalau memang ada mau preferensi gold nge-base ini, namun saya mau re-entry. Saya re-entry untuk gold, seri entry gold ya ini 0,3 saya udah re-entry lagi saya gold ini di ya 0,2 aja target. Oke, paling saya cari yang fresh fresh sinilah 2047. Kenapa di 2047? Lihat lagi. Nah, di area di sini 2047 sekian ini ya, kurang lebih segini ya. Ini area sell limitnya masih fresh nih, area supply yang benar-benar masih fresh ya. Jadi ini bukannya kalau misalnya harga masuk area supply atau demand itu pasti akan berbalik, enggak ya, enggak selalu begitu. Namun biasanya adalah harga akan berhenti sejenak untuk lanjut rally atau dia turun atau naik atau di sideways dulu di sini. Ya seperti itu konsolidasinya. Oke. Oke, kalau untuk gold saya kira itu aja sih. Nggak ada yang benar-benar terlalu signifikan banget ya. Kita tengok tunggu aja hari Kamis nih gimana. Aussie sell limit di sini kemarin sudah biasanya lumayan ya rezeki profit running profit masuk area ini sell limit sell ya ya turun berat drop. Nah, namun belum sampai TP2 nih ya. Nah, ini hati-hati aja sih sampai hari Jumat. Kalau memang datanya jelek nih, Aussie bisa rebound lagi, naik lagi. Naiknya sampai mana? Bisa sampai sini. Bisa nih sampai sini nih. 0,67-an. Hati-hati ya mungkin. Kalau memang teman-teman sini ada yang sudah ikut dan TP ya, TP1 dan udahan ya, atau masih berani nunggu sampai TP2 dan hari Rabu baru clear posisi, ya silahkan aja. Ya, namun hati-hati ya, hati-hati aja. Karena kalau misalkan FOMC nanti ibarat yang nggak ada perubahan atau suku bunga yang nggak dinaikkan, wah hati-hati sih. Yang bisa dari sini, ya mungkin dari sekitar area sini 0,65, bom, bisa di 0,67. Hati-hati, pokoknya hati-hati aja. Ya, oke. Untuk euro, wah ini euro ini udah basi, ini udah lama banget basi. Hmm, Euro ini cukup koreksi juga ya. Karena memang euro ini juga bisa dibilang ekonomi juga lagi kurang bagus ya. Hanya Jerman aja penopang ekonomi di sana ya. Dan suku bunga pun juga euro masih di 4,5%. Hmm, Oke ya, kita tunggu aja lah nih euro sampai naik lagi ya. Kalau memang FOMC di hari Kamis ini dia ternyata tetap dan statement-statement mereka yang penting ini bisa menggoyang market ya, euro bisa naik lagi sih positif. Hati-hati. Ini pun juga sebenarnya es. Pokoknya hati-hati aja sih kalau ini.
Hmm, kalau mau ngebay panjang ya, oke aja. Kalau emang berani ngebay panjang. Tapi kalau saya oke sih. Saya berani ngebay panjang ya 0,1 aja. Pun ya bebas. Target wis ambil imbalance saja. Target ini for long term ya. Ambil imbalance bisa sampai situ. Ya kita tinggal tunggu aja. Ya, ini oke nih demand lebih kuat banget turun. Kita ukur dengan Vibo. Vibo. Mana Vibo? Keluarin itu Vibo. Saya shortcutnya dulu. Nah, ya ini udah masuk di area 0,7 sih. Ya. Hmm, hati-hati aja. Takut ada titik kebangkitan euro ya. Sampai kita tunggu aja hari Kamis pokoknya. Oke, GBP ini ini masih nunggu juga sama sih ya untuk GBP ya. Nunggunya itu gimana maksudnya? Ya di sini kan bisa kita lihat ya. GBP itu menunggu GDP. Ya juga dia nunggu. Itu cukup penting di GBP juga di hari Kamis juga dia ya. Policy rate selesai dari Swiss franc. Lalu GBP juga ini ya apa namanya? Informasi kenaikan suku bunga ada kemungkinan besar ke GBP nggak akan naikin suku bunga juga sih. Nah, ini untuk GBP sulit nih dia mau naik nih. Mungkin mungkin bisa sih, mungkin bisa aja kalau memang GDP dia bagus, ya GDP dia bagus, dan data-data GDP misalnya manufacturing ini usul ya tinggal tunggu aja lah. Sebenarnya mereka masih nunggu ya, biar abis NFP langsung masalah suku bunga biasanya. Oke, GDP belum ada yang bagus lah pokoknya. Dan next New Zealand ini juga
Masih sama sih masih bilangnya sama. Pergerakan New Zealand itu nih, bisa dilihat ini sideways ini. Secara tren sih lebih weekly dari Februari 2023 lower low yang baru ya. High-nya juga belum tembus. Serba salah juga nih New Zealand sebenarnya. Hmm, belum ada yang bagus sih paling bagus saya. Ya mungkin ambil posisi sell sih kalau dia mau ya. Ini break dia membuat lower low, retrace membuat lower low lagi, dia retrace lagi, terus sell sih bisa sih. Boleh sih kalau memang ada yang mau berani nge-sell ya, target sampai sini. Tapi kalau saya masih belum favorit lah New Zealand. Market masih bingung banget ini ngeliatnya New Zealand ini. Nah, skip dulu lah. Kanada. Kanada masih oke. Saya kemarin sempat sinyal tadi bilang TP3. Ini kan re-entry ya. Ini re-entry sini. Masih voting. TP-nya di sini. Nah, masih tunggu. Kita tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja. Wispan. Saya mimpiin nggak kena ya di sini ya. Udah basi kali ini. Nggak basi sih. Bener sebenarnya sih masih fresh ya buat next time ya. Berharga udah kabur duluan bawa lari. Ya ini ya masih ya apalah bahasanya ini. Masih better yang nunggu entry di sini yang fresh ya. Empatnya juga nggak ada yang bagus ini. Compression itu turun. Nggak ada supply yang fresh. Tunggu aja sini. Ada yang selling sini bareng sell sini lebih enak, lebih aman. Oke. Yes, di yen dia kemana sempat drop ya sempat sangat ini drop dia membuat lower low baru nih hampir press tapi ini hari yang press sih. Yes, drop. Ya, bisa sih entry sini, ya, bisa entry sini tunggu. Namun kalau saya prefer di sini lah, tengah-tengah ini zonanya lebar. Takutnya entry sini ke floating dulu gini ya, wah lama. Jadi kalau saya tunggu sini. 147,670. Nah, oke lah. Kalau yang saya masuk bisa limit ya. 147,650 lah. 147,650 ya. Kalau saya taruhnya di sini. 7,15. Kemudian, oh, euro udah berapa ya? Ini kan udah SAU kalau tadi reentry tadi. Eh, saya kira ini aja sih ya, major pen aja lah trading lah. Biar juga enak. Oke, oke, berarti malam ini ada dua instant execution ya. Buy Euro, buy US oil jangka panjang, dan buy XAU. Sisanya sell limit, yes, di Japanese. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti atau ada yang mau request, saya kira silent semua ya. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan,
kita lihat sampai besok perkembangannya karena besok kita masih ada sesi market review pas live trading lagi pastinya. Oke. Oke, kalau gitu see you teman-teman semua. Sudah coba satu terus malam semuanya.